Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abian, Alma, Fahriza, Hani, Fikri, dan Riri akan menjelaskan mengenai materi bab 6 yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litios yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda feromagnetik. Pemanfaatan magnet pada migrasi hewan. 1. Migrasi burung. Jenis burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Komel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet kepada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. 2. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik yang melakukan migrasi untuk berkembang biak dan memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran air Sungai Tawar. Diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke Sungai Fraser setelah 2 tahun imigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. 3. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Gaso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Selanjutnya penyu akan berenang menuju Portugal. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti hewan lain yang bermigrasi secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri. 4. Migrasi lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi kemampuan objek duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali diubah, lebih terdiri akan menyesuaikan diri untuk bergerak menuju ke arah kutub utara. Dan hasil penelitian tersebut, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan agar lebih hangat dan tenang di setiap musim gugur. 5. Magnet dalam tubuh bakteri. Magnet detektif bakteria terdapat organel khusus yang disebut magnetosom yang merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom atau senyawa magnetite atau free gas yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Teori dasar kemagnetan. 1. Konsep gaya magnet. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik. A. Sifat magnet bahan. Feromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, dan diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. B. Cara membuat magnet yaitu menggosok magnet, induksi magnet, dan elektromagnetik. C. Penerapan elektromagnetik. 1. Bel listrik sederhana. 2. Saklar. 3. Telepon kabel. D. Cara menghilangkan magnet. Dipukul, dipanaskan, meneliti dengan arus AC. 2. Teori kemagnetan bumi. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet berada di sekitar kutub utara bumi.
Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau disebut inklinasi. Bumi memiliki medan magnet yang berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi dan membuat plasma lemah. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang dikenal dengan aurora. 3. Induksi magnet dan gaya Lorentz. A. Induksi magnet. Hans Christian Ørsted yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dengan mengamati jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini dikenal dengan Ørsted. B. Konsep gaya Lorentz. Semakin besar arus listrik dan semakin besar medan magnet dan panjang kawat berarus, maka semakin besar gaya Lorentz yang dihasilkan. Gaya Lorentz, F sama dengan B dikali I dikali L. F gaya Lorentz Newton, B medan magnet Tesla, I kuat arus listrik ampere, L panjang kawat meter. C. Penerapan gaya Lorentz. Penerapan pada motor listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Komponen motor listrik yaitu magnet tetap dan kumparan. Arus listrik yang mengalir pada kumparan maka akan mengalami gaya Lorentz. D. Induksi elektromagnetik, yaitu konsep arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet yang mampu menghasilkan listrik. Contoh penerapan: A. Generator, yaitu mengubah energi gerak menjadi listrik. B. Dinamo, yaitu generator yang relatif kecil seperti digunakan pada sepeda. C. Transformator, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik. Kemagnetan dalam produk teknologi. 1. Magnetic Resonance Imaging atau MRI, yaitu alat kedokteran yang digunakan untuk mencitrakan kondisi organ dalam tubuh, yang mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas, kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. 2. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. 3. Pemanfaatan magnet dalam PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggunakan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi uranium-235 atau melalui penggabungan inti atom atau fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium-235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel yang berbahaya bagi kesehatan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, butuh digunakannya botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar, agar botol magnet tersebut menarik partikel-partikel bermuatan tetap berada di dalam reaktor.